Nah, ini hampir satu kebun. Ini kurang lebih sekitar 3.000 meter ya. Saya tanami pohon singkong semua. Nah, di sini sebelum saya memberikan tutorial, saya ingin juga memperlihatkan hasilnya seperti apa. Jadi cara menanam pohon singkong stek berdiri seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Kalau hanya tutorial saja nanti dikata gedabrus atau ngejubrus. Kalau hanya memperlihatkan hasilnya juga nanti katanya sombong. Nah, akan tetapi dari kehadiran saya di sini semoga akan memberikan kemanfaatan untuk para pemirsa ya, para pembudidaya tanaman singkong atau pecinta bertani singkong ya. Semoga ini akan mendapatkan hasil panen yang lebih melimpah. Nah, sebetulnya cara menanam yang benar ini tidak terlalu sulit. Di awal saya ingin menunjukkan terlebih dahulu. Ini teknik menanam singkong yang salah seperti ini ya. Karena kenapa? Ini batangnya terlalu kecil. Jadi ini nggak benar ini. Maka kita perhatikan risetnya kalau menanam dengan batang yang terlalu kecil. Lihat kesuburannya pun tidak seperti yang kita inginkan ya. Karena apa? Dia masih berfokus terhadap pembesaran batang bawah. Sehingga kesuburannya ini akan terhambat. Jadi cara menanam bibit singkong yang benar, pergunakanlah bibit yang sudah berukuran besar seperti ini dengan mata tunas yang sudah rapat. Ini yang dilakukan oleh pada orang umumnya. Akan tetapi ada cara yang lebih handal lagi, yaitu dengan cara menanam dengan teknik babon singkong. Perhatikan ya. Apa itu babon singkong? Bibit singkong ataupun batang singkong, batang utama bukan areal cabang seperti ini ya. Jadi batang yang ini bablasan ke bawahnya itu langsung bertemu dengan akar. Nah, inilah yang disebut dengan babon singkong. Selain dia memiliki batang tunggal, dia memiliki ukuran yang lebih besar. Perlu difahami bahwa munculnya akar ketika kita menanam pohon singkong itu diawali dari areal bawah ini, sudut-sudut ini. Jadi perlu diketahui mulai dari sekarang, karena mengingat munculnya akar itu dari bawah samping ini, maka harus diperhatikan cara memotong bibit singkong yang benar. Berkali-kali saya ulas ya, jadi jangan memotong bibit singkong dengan menggunakan arit. Jangan memotong bibit singkong menggunakan golok, tapi potonglah bibit singkong dengan menggunakan gergaji tajam seperti ini. Karena kenapa? Supaya kulitnya ini tidak rusak. Jadi kalau menggunakan golok otomatis ini kan tidak akan rata. Ini memungkinkan nanti akar tidak bisa tumbuh secara merata. Tapi kalau pemirsa memotongnya dengan menggunakan gergaji, saya pastikan asal ini tidak rusak ya, nanti akarnya itu dia akan berhimpit-himpitan satu sama lain. Nah, karena mengingat tumbuhnya dari sini, maka gunakanlah bibit singkong yang memang ukurannya itu sudah jumbo. Perhatikan ya, lihat dengan pergelangan lengan saya besarnya hampir sama. Nah, itu artinya inilah yang dinamakan menanam dengan teknik bibit babon singkong. Alhasil sudah dapat dipastikan umbi singkong akan jauh lebih lebat. Saya jamin pasti panennya akan lebih melimpah ya. Asal dari apa yang sudah saya uraikan tadi benar-benar diperhatikan dan dipraktekkan. Dan lalu kemudian cara menanam bibit singkong yang benar. Jadi ada, walaupun kayaknya sepele ya menancapkan bibit singkong ini, akan tetapi ini sangat-sangat juga menentukan apakah nanti umbinya lebat atau tidak. Mula-mula siapkan dulu gundukan memanjang seperti ini ya. Jadi dengan pengolahan tanam berkedalaman minim 30 cm dan maksimal 30 cm sudah cukup. Jadi nggak perlu lebih dari 50 cm atau setara dengan setengah meter. Nah, karena ini lahan yang memang sudah jadi, ini hanya untuk memperagakan saja. Jarak antara pohon satu dengan yang lain yang ideal itu sebetulnya adalah 50 hingga 70 cm. Nah, pemirsa mau pilih jarak yang mana? Dan cara menanam bibit singkong yang benar itu jangan seperti ini. Perhatikan, kalau biasa dilakukan oleh orang itu main tancap kayak gini, otomatis nanti tepi-tepi ini akan rusak. Ini nanti bisa membusuk, akhirnya mengakibatkan
akar tidak tumbuh di areal pangkal bawah ini. Padahal perlu difahami, umbi yang paling banyak dengan hasil yang melimpah itu nanti yang akan tumbuh di samping-samping ini. Jadi karena kalau ini sampai rusak, otomatis nanti tumbuhnya di sekitar areal atasnya. Sudah saya pastikan, jika demikian terjadi, maka umbi singkong tidak akan mungkin bisa maksimal. Ingat itu ya, tidak mungkin bisa memiliki panen yang melimpah. Jadi langsung saja ditancapkan seperti ini. Nah, cara menancapkan bibit singkong ataupun nih ya, stek berdiri seperti ini, tidak melihat dengan menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya, tapi kita harus melihat dari kebutuhannya. 1, 2, 3, 4. 4 bekas pelepah ini saja sudah cukup. Jadi kalau memang dirasa ini masih terlalu dangkal, didalemin lagi ya, seperti ini kita taruh, lalu kemudian baru kita lakukan penimbunan. Nah, seperti ini. Ini sudah saya pastikan, saya jamin ya, asal dilakukan dengan sempurna dari yang saya lakukan tadi, umbi singkong pasti lebat. Kalau nggak lebat, silahkan omelin saya ya. Nah, ini abaikan ya, yang ada di samping-samping saya ini, karena saya sudah tidak memiliki lahan singkong lagi. Ini bisa diperhatikan, satu kebun ini seluas kurang lebih 3.000 meter. Ini semuanya saya tanami pohon singkong. Jadi untuk risetnya menanam singkong, itu betul-betul saya pahami secara cermat. Jadi apa yang kalian perdengarkan ini tidak asal aja. Nah, bahkan saya itu tidak hanya menanam dengan teknik babon singkong, saya juga menanam pohon singkong dengan stek rebah ataupun stek tidur. Jadi buat pemirsa yang penasaran antara stek berdiri ataupun stek tidur hasilnya lebih banyak mana, bisa dilihat ya di video saya. Jadi ketik saja Bagus Channel Singkong. Nah, cari di situ tanam stek rebah ataupun stek tidur Bagus Channel. Nah, kalau saya suruh memilih lebih mana panen yang hasilnya lebih banyak, saya lebih memilih panen stek tidur ataupun stek rebah. Akan tetapi ini karena tutorialnya adalah tutorial yang ringan saja, cara dasar menanam pohon singkong supaya dapat maksimal umbinya ya, lebat juga super jumbo, hasilnya itu bisa berlipat dari yang dilakukan oleh orang pada umumnya ya, lakukan teknik dari yang sudah saya uraikan. Nah, saya pikir lengkap sudah dari yang sudah saya paparkan. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Nah, selamat mencari ataupun selamat mencoba mencari bibit babon singkong yang seperti ini, karena jumlahnya sangat terbatas ya. Babon singkong itu seperti ini ya, jadi memiliki batang tunggal, jangan pergunakan areal cabang. Itulah babon singkong. Asal ukurannya ini sudah besar, bisa dikatakan bahwa ini adalah bibit super ataupun bibit unggul babon singkong.